punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala itu gimana Ki? Ngeles Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing, tapi gak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Cahaya Sunnah. Oke, apa kabar kalian semua sobat? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya ingin mereaction cuplikan sebuah video dari pendekar Aswaja ya, yang mana dia gagal faham akan dengan sifat Allah. Dan kali ini pembahasannya adalah tangan Allah. Ya, dia merumpamakan sesuatu yang sangat jauh sekali, yang saya pikir tidak logis, bukan persamaan yang sangat clear menurut saya. Nah, coba kita dengarkan apa katanya ya tentang tangan Allah, yang mana para dai salafi mengatakan kita mengimani tangan Allah tapi tidak menyamakannya dengan tangan makhluk. Ya, coba kita lihat. tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala itu gimana Ki? Ngeles juga. Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing, tapi gak Ya, sama dengan astagfirullah. anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Masya Allah, subhanallah. Lihat kesalahpahaman dia ketika mengatakan Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan dengan makhluk, tidak sama dengan tangan ini segala macam. Terus dia merumpamakannya itu adalah ngeles. Dia mengatakan bahwa itu kalimat ngeles, sama dengan halnya ketika kita mengatakan kamu anjing tapi anjing tidak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing imut. Loh, katanya tadi tidak sama dengan anjing yang ada, tapi dia mengatakan kamu anjing imut. Berarti otomatis dia tahu ada anjing imut. Berarti sama dengan anjing yang ada, gitu loh. Kalau tidak sama dengan anjing yang ada, bagaimana dia yang mengatakan kalau kamu anjing imut? Kan lucu. Nah, ini keteledoran kegagalpahaman yang dia mengkiaskan ucapan hak dengan kiasan batil. Itu loh. Pak Idris Hamdi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ngomong Allah punya tangan segala macam itu Allah, ya kan, bukan makhluk. Nah, adapun ini yang ngomong kamu anjing itu makhluk, mengatakan makhluk lainnya anjing, itu jelas berbeda. Makhluk dengan makhluk. Nah, jangan disamakan. Jadi kalimat Anda Pak Idris Hamdi, kiasan Anda kiasan batil. Ya, emang terkadang pendekar Aswad yang satu ini kebanyakan mengkiaskan sesuatu kias yang batil, yang bukan kiasan dikiaskan. Ya, oh, subhanallah. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Yuk kita simak penjelasannya dari kedua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah ini. Barakallahu fiik. Selamat menyaksikan. Semoga mendapatkan faedah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan juga terkait dari netizen terkait Allah punya tangan. Jangan disamakan dengan makhluk. Kita yakini saja Allah punya tangan. Bagaimana seperti apa kita tidak tahu. Sama-sama makhluk saja beda. Saya contohkan begini, kaki meja sama kaki kita sama apa beda? Beda. Kaki gunung sama apa beda? Beda. Kaki hewan beda. Kaki-kaki mobil beda. Maka kita imani saja kalau Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita imani. Rasul bersabda, kita imani. Tidak perlu kemudian berpikir bagaimana, tidak perlu berpikir seperti apa. Berpikirlah tentang makhluk Allah
jangan berpikir tentang zat Allah. Akal kita terbatas, tidak akan sampai. Silahkan berpikir tentang zat Allah yang menambah keimanan kita kepada Allah. Karena kalau silahkan berpikir tentang zat makhluk Allah yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan berpikir tentang Allah yang justru malah menanamkan keraguan. Karena kemudian kita berpikir disamakan dengan makhluk. Kita ini yang terkait dengan dunia saja pikiran kita masih terbatas. Bahkan kita yang bukan bidangnya itu berpikir bagaimana cara sinyal berjalan saja pusing. Padahal itu bagi ahlinya itu masih mudah. Kenapa yang disentuh sini kok yang bunyi situ? Itu kita masih pusing. Bahkan saya sempat ditanya sama simbah-simbah waktu awal-awal ada handphone dulu. Wes tuku pulsa, nanti kok ora digomule. Saya susah menjelaskannya itu. Pulsa iki wujude kaya ngopo? Waduh, piye lah jelaskannya. Artinya ini masih sama-sama makhluk saja. Ilmunya belum sampai, itu sulit untuk dicerna. Pulsa itu ini Mbah, kalau saya bingung menjelaskannya. Kalau kita beli, kemudian nanti kita bisa teleponan, lah mau tuku piro 10.000 lah barangnya kaya ngopo? Lah bingung tuh saya. Itu awal-awal tahun 2000-an itu. Wah, piye lah aku jelas kayak gini. Ya. Kenapa? Ilmunya terbatas. Sudah. Imani saja apa yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu seperti apa, tidak tahu bagaimana, karena laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya hamba. Allah melihat, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya hamba. Intinya laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Maka ojo kejeron dalam berpikir tentang zat Allah. Cukup amantu billah. Kalau Allah berfirman, kita beriman. Jadi kalau Allah berfirman, kita beriman. Kalau Rasul menjelaskan, kita beriman. Wallahu a'lam bishawab. Yang beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya. Bagi teman-teman yang pegang buku di garis bawah ini kaidah pertama. Tidak boleh mentakwilkan atau interpretasikan, dialihkan makna. Kayak tadi tangan Allah, yadullahi fauqa aydihim dalam ayat misalnya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Banyak kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah ini. Mereka mengalihkan maknanya, interpretasikan. Oh, enggak mungkin Allah punya tangan, karena takut nanti menyerupakan dengan makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk semua beda-beda. Berapa juta spesies hewan, dan bagaimana bedanya bentuk tangan mereka. Manusia beda, jin beda, malaikat Allahu alam kita juga enggak lihat, berbeda semuanya, gitu kan? Semuanya itu memang Allah SWT ciptakan dengan kemahakuasaannya untuk menunjukkan kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, gitu kan. Dikatakan ia tidak mentakwilkannya atau menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Tangan ya tangan, ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dia interpretasikan atau dia maknakan yang lain, dia akan mentaktil. Ini yang kedua. Taktil itu menolak. Ya sudah, kalau gitu, kalau diartikan misalnya tangan kepada kekuatan, berarti secara otomatis dia tolak sifat tangan itu. Padahal Allah sebutkan Allah punya tangan. Ya. Jadi ini tidak boleh diartikan begini. Yang kedua, tidak boleh ta'til atau meniadakan sifat tersebut. Dan tidak pula tashbih. Ini yang ketiga. Tashbih di garis bawah. Memang di buku kita ini sudah digaris miringin ya. Jadi tashbih artinya menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya tangan ya sudah. Tidak usah dibayangkan seperti tangan manusia. Karena Allah maha sempurna. Gitu kan? Kemudian yang keempat, tidak mentakyif atau menanyakan hakikat sifatnya, atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Karena yang demikian itu kata beliau mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW untuk dirinya, untuk Allah. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya,
atau dinafikan oleh Rasulnya darinya, baik secara global maupun secara terinci. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan dalil-dalil berikut ini. Dalil akli, nakli, dan akli seperti biasa. Dalil naklinya adalah yang pertama, adanya berita dari Allah Azza wa Jalla tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Di mana dia berfirman dalam Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ikfirli, ya Razzaq, urzukni. Ya Maha Pengasih, kasihanilah saya, ya Maha Pengampun, ampunilah saya, Maha Pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki. Nabi SAW menganjurkan kita agar menggunakan nama-nama ini. Juga dalam doa, kita memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Maksudnya mengalih-alihkan artinya. Tadi bukan mata, bukan tangan, bukan ini dan seterusnya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam firman Allah yang lain surah Al-Isra 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah hai Muhammad pada umatmu, seruhlah Allah atau seru Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dengan nama mana saja kamu seru, dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Orang-orang Quraisy dulu tidak tahu namanya Ar-Rahman. Mereka cuma tahu Allah. Makanya waktu menulis kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nolak. Mereka bilang kami nggak kenal ini Rahman. Tulis Bismikallahumma. Sama aja gitu kan. Dan mereka tidak mengenal nama-nama Allah SWT. Mereka mengatakan Ar-Rahman itu nama gurunya Nabi Muhammad SAW yang ajarin dia ilmu sihir. Ya. Mereka nggak ngerti gitu kan.